Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, eh, kembali lagi dengan saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Baku Baki, komunitas pemerhati sejarah di Kecamatan Baki. Kali ini kita akan bercerita tentang Kali Baki, bagian yang kedua, karena di video yang sebelumnya sudah saya ceritakan bagaimana awal Kalimbaki dari Gatak sampai ke jembatan Kuncen yang sekarang. Jadi dari jembatan Kuncen aliran Kalimbaki masih menggunakan aliran yang alami. Jadi sudah saya terangkan juga pada video yang sebelumnya bahwa antara sekitar 80-90% Kalimbaki yang sekarang itu adalah sungai buatan, jadi kanal buatan yang merujuk kepada koran The Universal London tahun 1917. Nah, dari jembatan Kuncen ini ke timur nanti kita akan bertemu dengan sebuah tempat yang disebut dengan Mbah Patok. Nah, apakah Mbah Patok itu? Menurut legenda sekitar, Mbah Patok adalah sosok yang ditugaskan oleh Pakubuwono X untuk menjaga supaya aliran kali tidak lagi berbelok ke selatan. Jadi di daerah Mbah Patok itu dulu adalah aliran kali lama yang berbelok ke selatan. Makanya di situ dipatoki untuk mencegah supaya air tidak berbelok lagi ke selatan tetapi ke timur. Nah, itu adalah legenda singkat dari Mbah Patok, cerita Mbah Patok. Kita ke timur, setelah Mbah Patok ke timur, kemudian yang sekarang dikenal dengan Taman Pring, itu di situ ada sebuah pintu air. Jadi di sini ada pintu air melewati tengah sawah yang sekarang masuknya ke Baturan ya. Baturan Lor. Jadi masuknya bagi Pandian. Itu ada aliran di tengah sawah dan sampai sekarang itu pintu airnya masih tetapi sudah tidak berfungsi. Ke utara dulu itu ke utara, kemudian ini aliran air ini yang berkelok-kelok ini adalah aliran air. Nah, daerah yang saya lingkari ini adalah lapangan Baki sekarang. Jadi lapangan Baki itu dulu ada aliran airnya di pinggir sampai di titik ini. Titik ini adalah sekarang SD Baki Pandian 1 yang dulu adalah pasar. Jadi Baki Pandian 1 itu dulu adalah pasar. Alirannya terus kemudian ke timur. Nah, yang aliran yang lain bercabang menuju ke belakang Alfamart sekarang. Jadi di utara Alfamart itu ada buk kecil, itu dulu adalah aliran air dari Kalimbaki juga. Nah, kembali lagi ke Kalimbaki, dari pintu air di Menuran ini ke timur sampai di Bendungan Baki, atau ada sebuah data yang juga menyebutkan Bendungan Baturan yang dibuat pada masa Pakubuwono ke-9. Nah, di situ sekarang dibangun taman, namanya Taman Wisata Masjid Kapi. Silahkan berkunjung di sana, buka, kemudian ada arena bermain untuk anak-anak, ada kapal dan sebagainya. Nah, di sini adalah Taman Masjid Kapi dan juga Bendungan Baki. Bendungan ini spesial karena di dalam bendungannya itu ada terowongan yang membagi air ke utara dan selatan. Nah, dari Bendungan Baki kita sampai di tempat yang sekarang disebut dengan Bu Londo. Bu Londo ini dulu adalah sebuah jembatan semi permanen dari glugu atau batang pohon kelapa. Untuk detailnya bisa dilihat juga di video saya yang lain di channel saya ini, bagaimana sejarah dari Bu Londo. Dari Bu Londo ini ada aliran dari
Bendungan Bagi ini ada aliran menuju ke Buan. Dulu di sana ada sebuah embung untuk menyimpan air di sebelah dari desa Buan. Nah, dari Bulondo ke timur terus, kemudian sampai di Jembatan Ngunut. Jembatan Ngunut itu dulu ada aliran ke selatan dan utara, aliran besar di sisi timurnya. Jadi di sisi timur jembatan dan di sisi timur jalan itu dulu ada aliran besar yang menuju ke selatan dan ke utara. Tapi sekarang bekasnya memang sudah tidak ada, sudah dibongkar karena memang tidak berfungsi. Sampai ke timur lagi, nah aliran air berbelok sedikit ke selatan, kemudian berlanjut ke Sungai Bengawan Solo. Nah, di sini sebelum berbelok itu dulu sebenarnya ada juga sebuah pintu air atau bendungan juga, tetapi sekarang bekasnya sudah tidak ada, hanya bangunan-bangunannya sisa saja yang tersisa dan sudah tidak berfungsi. Mengapa di sini berbelok, di Pakis berbelok? Karena di daerah Pakis ini dulu tanahnya masih dikelola oleh Kasunanan. Jadi Belanda tidak berani untuk melanjutkan lurus ke timur karena memang area di sini yang sekarang masuk ke wilayah Desa Pondok, Kecamatan Grogol itu masih dikelola oleh pihak keraton. Jadi diputuskan untuk berbelok di Kalimbagi. Seharusnya ini lurus, tetapi berbelok karena masih tanahnya di timurnya masih dikelola oleh keraton. Berbelok kemudian melewati Jembatan Kembangan yang dulu itu juga adalah jembatan untuk lori dari Kartosuro menuju ke perusahaan Temulus. Jadi pabrik Kartosuro yang sekarang menjadi Gimbongan ya, yang menjadi wisata heritage itu dulu adalah pabrik gula yang juga bekerja sama dengan pabrik Temulus. Makanya dibangun sebuah jalur lori dari Kartosuro menuju ke Temulus. Nah, dari jembatan ini Kalimbagi akan berakhir di Bengawan Solo. Nah, secara keseluruhan dari Klopong Gading sampai ke Bengawan Solo itu Kalimbagi dikelola oleh 4 perkebunan. Ya, ini ada OG itu ondernaming atau perkebunan Bagi Pandian, perkebunan Manang, perkebunan Gawok, OG Gawok, OG Manang, OG Bagi Pandian, dan juga OG Temulus. Ini sebenarnya tulisannya Temulus, OG Temulus. Nah, Kalimbagi itu dikendalikan oleh 4 pabrik itu. Walaupun di sini ada tulisan Kartosuro, daerah Gedangan dan sebagainya, Kaliungko itu dulu adalah wilayah dari perkebunan Kartosuro. Tetapi Kartosuro tidak ikut mengendalikan Kalimbagi, hanya 4 itu. Perkebunan Temulus, perkebunan Bagi Pandian, perkebunan Manang, dan juga perkebunan Gawok. Baik, itu tadi demikian tadi penjelasan singkat saya tentang bagaimana sejarah Kalimbagi dimulai dari Jembatan Kuncen. Karena di video yang sebelumnya sudah ada penjelasan dari Klopong Gading sampai Jembatan Kuncen. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya berharap masyarakat Bagi dan masyarakat Indonesia pada umumnya, marilah kita selalu menjaga sejarah lokal di sekitar kita. Terima kasih, saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Bagong Bagi, komunitas pemerhati di Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Matur suwun.